Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semua dapat berkumpul atau bersua kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang berada di seluruh penjuru tanah air atau dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Abi pada acara edukasi series tentang warisan dan wasiat. Dan pada kali ini Abi akan memberikan tema yang berbeda, yang biasanya Abi selalu mengatakan atau bercerita dan sharing tentang warisan. Bahkan pernah Abi bikin series tentang penyimbangan waris di Indonesia. Sekarang kita bicara mengenai wasiat, ya kawan-kawan semuanya, agar kita juga paham tentang wasiat. Karena pada saat kita berbicara warisan, sebelum warisan itu ditunaikan atau dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus juga dipenuhi. Yang pertama wasiatnya dulu, kedua adalah hutang-hutangnya. Kemudian setelah itu baru bisa kita penuhi warisan yang akan diberikan sesuai dengan fardhunya. Baik kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Abi akan cerita mengenai wasiat dari sisi pengertiannya, kemudian apa sih bentuk-bentuk wasiat itu, kemudian keutamaan wasiat, kemudian hukumnya seperti apa, batas maksimal wasiat, dan yang terakhir adalah kadar wasiat yang dianjurkan. Jadi sekarang kita mencoba untuk berbicara mengenai pengertian wasiat itu sendiri ya kawan-kawan. Kalau kita bicara mengenai wasiat, secara bahasa wasiat itu mempunyai makna menyambung sesuatu dengan yang lain. Menyambung sesuatu dengan yang lain. Kenapa disebut menyambung? Karena kita artikan bahwa orang ini ingin menyambung yang namanya amal ibadahnya. Amal ibadahnya setelah apa? Setelah kematian. Makanya diperlukan wasiat. Tetapi secara makna bahasa, pengertian wasiat itu sebenarnya adalah perpindahan kepemilikan setelah kematian melalui akad sosial, baik untuk objek harta maupun hak yang bernilai. Itu sebabnya maka wasiat ini memang dilaksanakan setelah meninggal kawan-kawan. Tetapi akadnya itu sendiri dilakukan pada saat masih hidup. Biasanya mereka mengucapkannya, menuliskannya di dalam suatu surat untuk dilaksanakan nanti di kemudian hari. Dan perpindahan kepemilikan ini diartikan karena yang punya harta sudah meninggal, maka harta ini harus berpindah kepemilikan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Nah, warisan itu juga begitu, perpindahan kepemilikan dari yang punya harta yang sudah meninggal menjadi perpindahan harta kepada orang yang masih hidup, yaitu ahli waris. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai wasiat, secara bahasa kita sudah artikan sebagai perpindahan kepemilikan dari yang punya harta kepada orang-orang yang ditunjuk melalui akad sosial. Ya, baik berupa objek harta maupun hak yang bernilai gitu ya. Kemudian kita juga akan lihat bahwa ternyata kalau kita bicara mengenai wasiat, tadi disebutkan di dua bentuk. Yang tadi Abi sebutkan di depan, apa bentuknya Abi? Yang pertama adalah wasiat yang berbentuk harta, yang kedua adalah wasiat yang berbentuk hak yang bernilai. Ya, kalau kita berbicara mengenai wasiat yang bersifat harta, maka kita akan tahu bahwa wasiat itu bisa dalam bentuk properti, misalnya mobil, sepeda motor, tabungan, emas, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia hartanya dalam bentuk hak yang bernilai, itu bisa kita artikan sebagai royalti. Royalti
atau hak cipta dari sebuah karya. Jadi kita bisa lakukan juga namanya wasiat dalam bentuk royalti atau hak cipta sebuah karya. Itu adalah wasiat yang berbentuk tentang harta atau hak yang bernilai. Tapi ada juga kawan-kawan semuanya wasiat yang berbentuk pesan moral gitu ya, pesan moral. Jadi wasiat ini tidak berbentuk harta, juga tidak berbentuk hak cipta atau royalti. Jadi kalau pesan moral itu artinya begini, wasiat yang berisikan tentang beberapa tugas yang harus dilakukan pasca kematian pemilik harta. Jadi pemilik harta itu begitu meninggal, mereka meninggalkan beberapa pesan moral yang pesan itu harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan pada saat kematiannya itu terjadi. Misalnya ini kawan-kawan semuanya, misalnya ada pesan moral atau wasiat yang meminta supaya anaknya disekolahkan ke sekolah A misalnya, ke sekolah tertentu, atau minta nanti anaknya disekolahkan di pondok pesantren tertentu, misalnya pondok pesantren A. Atau lagi ada permintaan atau pesan moral bahwa nanti anaknya akan dinikahkan dengan si fulan. Nah, ini salah satu pesan moral yang sifatnya wasiat. Jadi berupa beberapa tugas atau perintah kepada orang-orang yang ditunjuk, ya, orang-orang yang ditunjuk. Ya, itu sebabnya tadi kita udah tahu pengertian tentang wasiat. Kemudian kita juga sudah tahu bentuk wasiat itu ternyata ada dua, yang sifatnya harta dan yang kedua sifatnya pesan moral. Sehingga kawan-kawan sudah paham tentang yang namanya wasiat tersebut. Sekarang kita kemudian lanjutkan lagi ya kawan-kawan mengenai contoh yang bersifat pesan moral. Di sini Abi akan tunjukkan beberapa wasiat yang sifatnya pesan moral yang sudah terjadi di dalam sejarah Islam. Yang pertama, wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Yakub. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 132 disebutkan bahwa artinya, wahai putra-putriku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini pesan Nabi Ibrahim kepada semuanya. Jadi ini sudah terangkum di surat Al-Baqarah 132. Jadi kepada putra-putrinya disebutkan bahwa pesannya Nabi Ibrahim adalah, bila kalian sepeninggal kami, sepeninggal saya, kalian jangan meninggal juga dalam kondisi selain muslim, gitu ya. Kemudian ada juga wasiat Yakub secara khusus untuk putra-putrinya. Tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang wasiat Yakub kepada putra-putrinya, dan ini dituangkan di surat Al-Baqarah 133 ayat selanjutnya, yang artinya adalah sebagai berikut. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan atau tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi itu yang juga terjadi pada saat Yakub mencapai tanda-tanda kematiannya, dan itu disampaikan melalui surat Al-Baqarah 133. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pesan moral selanjutnya adalah wasiat Nabi Muhammad SAW 3 hari sebelum wafat. Jadi Nabi Muhammad itu Rasulullah SAW sebelum meninggal 3 hari sebelum wafat itu juga sudah berpesan, sudah berwasiat. Tentunya kalian pengen tahu wasiatnya seperti apa. Nah, wasiatnya begini, hampir mirip-mirip redaksinya dengan Nabi Yakub dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Jadi jangan sampai kalian mati kecuali kalian tuh berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ini adalah salah satu pesan atau wasiat Nabi Muhammad SAW 3 hari sebelum wafat. Jadi kita diminta selalu berbaik sangka atau khususnya kepada Allah SWT. Kemudian ada lagi wasiat Abu Musa kepada keluarganya.
Ini diriwayatkan di hadis riwayat Bukhari di nomor 1296. Saya berlepas diri dari orang yang dimana Nabi SAW berlepas darinya. Nabi berlepas diri dari yang teriak meraung-raung, yang menggundul rambutnya, dan yang merobek baju-bajunya karena ditinggal mati keluarganya. Jadi Abu Musa ini berwasiat, kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai orang ini kemudian menangis meraung-raung, kemudian menggunduli rambutnya, kemudian merobek-robek bajunya. Ini sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh agama, oleh syariat. Jadi ini adalah wasiat atau pesan moral bila mana dia meninggal atau keluarganya meninggal, jangan sampai ada yang menangis, ada yang meraung-raung, ada yang merobek bajunya, ada yang menggundul rambutnya dan sebagainya. Jadi itulah tadi ada beberapa pesan moral yang sifatnya wasiat yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, oleh Yakub, oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah Abu Musa. Jadi ini bisa menambah khasanah kepada kawan-kawan semua. Ternyata wasiat itu bisa juga berupa yang namanya pesan moral, yaitu beberapa tugas yang nantinya akan dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk supaya dia bisa memenuhi permintaan daripada mayit tersebut atau pemilik hartanya. Sekarang kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu tentang keutamaan wasiat. Nah, kalau kita bicara mengenai keutamaan wasiat, tentunya kawan-kawan juga harus paham bahwa wasiat ini mempunyai beberapa keutamaan. Nah, supaya kawan-kawan jadi paham ya. Yang pertama, wasiat itu mempunyai keutamaan untuk mengejar amal. Kenapa mengejar amal? Karena pada saat orang meninggal itu tidak ada beberapa yang bisa kita lakukan. Sudah semua terputus hubungannya. Kecuali apa? Kecuali adalah sedekahun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh itu termuat atau termaktub di hadis riwayat Muslim. Nah, kalau ini yang namanya wasiat itu mengejar amal. Karena dia tadi di depan sudah disebutkan dia menyambung satu dengan yang lain. Ya, menyambung satu dengan lain, atau dalam bahasanya adalah perpindahan kepemilikan. Pada saat yang meninggal itu sudah tutup usia, kemudian terjadi yang namanya akad sosial, di mana perpindahannya itu kepemilikannya bisa berupa harta atau hak yang bernilai. Jadi itu salah satu kenapa disebut mengejar amal. Jadi dia bisa melakukan wasiat-wasiat itu untuk memudahkan dia mengejar amal pada saat yang bersangkutan sudah tutup usia. Kemudian disebutkan juga keutamaan wasiat. Wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Jadi teman-teman harus paham, yang namanya wasiat itu ternyata merupakan sedekah dari Allah. Allah memberikan sedekah langsung kepada umatnya melalui wasiat. Karena orang-orang yang menerima wasiat ini adalah orang-orang yang bukan ahli waris. Orang-orang yang bukan ahli waris, sehingga kemudian dia tiba-tiba mendapat sesuatu yang bernilai atau berharta atau mempunyai sebuah makna, itu tentu saja merupakan sedekah dari Allah. Allah memberikan sedekah kepada kalian itu dengan cara wasiat, dan wasiat itu maksimalnya sepertiga. Jadi ini cara Allah memberikan perhatian, memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dicintainya melalui wasiat. Kemudian wasiat itu juga mempunyai keutamaan apa? Mempunyai keutamaan menyambung silaturahmi. Karena apa? Gini, orang-orang yang tidak mendapat waris, orang-orang yang terhalang warisnya itu bisa disambung silaturahminya itu melalui wasiat. Jadi wasiat ini bisa memberikan namanya kepindahan kepemilikan atau harta dari orang-orang yang sebenarnya tidak mendapatkan warisan. Jadi disambung melalui yang namanya wasiat. Wasiat ini dapat diberikan kepada keluarga yang bukan ahli waris. Seperti apa misalnya? Seperti bibi dari ibu dan cucu dari anak perempuan misalnya, atau misalnya kepada anak angkat, kepada orang tua angkat, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa diberikan melalui wasiat, dan ini tujuannya atau keutamanya adalah untuk menyambung silaturahmi. Dan ini adalah beberapa keutamaan wasiat. Yang pertama adalah sebagai cara untuk mengejar amal, kemudian ini caranya Allah memberikan sedekah, dan sedekah ini sifatnya sepertiga bagian maksimum dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah wasiat ini adalah sebagai cara untuk menyambung silaturahmi. Jadi ini adalah keutamaan daripada wasiat yang mudah-mudahan kawan-kawan jadi paham. Ternyata orang berwasiat itu mempunyai keutamaan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih yang namanya hukum wasiat.
wasiat ini mempunyai beberapa hukum ya kawan-kawan, supaya kawan-kawan tahu. Sehingga kawan-kawan bisa memilah-milah kira-kira di posisi mana wasiat ini akan berhukum. Yang pertama tentu saja wasiat ini mempunyai hukum yang sifatnya wajib. Kenapa wasiat ini hukumnya wajib? Wajib dikatakan wajib berarti dia harus dilaksanakan. Nah, pertanyaannya kenapa wasiat ini jadi hukumnya wajib? Seperti warisan. Nah, padahal kita tahu wasiat ini adalah hukumnya sunnah gitu ya. Yang pertama dikatakan wajib hukumnya karena wasiat ini ada beberapa kewajiban jika ada kewajiban yang belum ditunaikan. Jadi gini, jika ada kewajiban yang belum ditunaikan, misalnya hak syariat. Seperti apa hak syariat itu? Misalnya nazar, kafaroh, dan zakat, maka wasiat ini harus dilaksanakan. Jadi misalnya ada orang yang belum berzakat, dia punya niat untuk berzakat, kemudian dia punya niat untuk yang nazarnya juga belum dilaksanakan, dia kemudian bikin wasiat, kemudian dia juga membunuh kafaroh gitu ya. Nah ini adalah hak syariat, haknya kepada Allah. Tetapi kalau haknya kepada sesama manusia, misalnya hablum minannasnya, berarti misalnya ada yang namanya barang titipan, kemudian amanah dan hutang. Jadi barang titipan, amanah dan hutang itu adalah sifatnya wajib. Jadi wasiat ini harus dilaksanakan bila mana dia itu ada beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan. Kewajiban yang sifatnya syariat berarti kepada Allah, kemudian kewajiban kepada sesama manusia yang berarti hablum minannas. Nah, itu yang sifatnya wajib ya kawan-kawan. Sekarang dikatakan makruh itu yang kedua, hukumnya adalah makruh. Jadi kita udah bicara mengenai hukum yang pertama adalah wajib. Sekarang kita bicara yang kedua, hukumnya adalah makruh. Dikatakan makruh bila mana orang yang harta warisannya sedikit dan keluarganya tidak mampu. Maka makruh baginya untuk melakukan wasiat, untuk membuat wasiat. Gitu ya. Jadi bila mana ada orang yang hartanya tidak banyak, kemudian keluarganya tidak mampu, maka hukumnya makruh untuk berbuat atau menulis wasiat atau membuat wasiat. Jadi ini salah satu cara bagaimana Islam menghargai atau memberikan penghargaan atau apresiasi kepada orang-orang yang hartanya tidak cukup, hartanya kemudian tidak terlalu banyak, kemudian keluarganya tidak mampu. Jadi hukumnya makruh untuk berwasiat melalui hartanya. Jadi yang kedua adalah hukumnya makruh. Oke. Yang ketiga adalah hukumnya haram. Jadi hukumnya haram bila mana wasiat ini melanggar aturannya, melanggar syariat. Apa syariatnya yang dilanggar? Bila mana dia diberikan kepada ahli waris. Itu ya, karena yang namanya wasiat itu bukan untuk ahli waris. Itu ditujukan untuk di luar ahli waris. Yang untuk ahli waris itu namanya warisan. Disebut haram bila mana wasiat ini menghalangi hak orang lain. Menghalangi hak orang lain. Dari mana bisa menghalangi hak orang lain? Karena wasiat ini diberikan lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Karena kalau mau diberikan lebih dari sepertiga, dia harus ada yang namanya kerelaan, approval, persetujuan dari ahli waris yang ada. Nah, itu sebabnya ini kita sudah tahu ternyata wasiat itu mempunyai beberapa hukum. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Bila mana itu ada kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan, maka harus ditunaikan. Kewajiban yang sifatnya syariat dan kewajiban yang sifatnya hablum minannas, hubungannya dengan manusia. Yang kemudian sifatnya makruh, bila mana yang ditinggalkan itu atau yang punya harta itu tidak banyak hartanya dan keluarganya tidak mampu. Jadi makruh hukumnya berwasiat melalui harta. Yang ketiga adalah disebut haram. Bila mana wasiat itu melanggar syariat. Apa yang dilanggar adalah melebihi diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua menghalangi hak orang lain. Makanya hukumnya haram wasiat itu. Apa melanggar hak orang lain? Yaitu bila mana orang ini memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Kalau mau memberikan wasiat lebih dari sepertiga, boleh-boleh saja, tetapi ada namanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yaitu harus ada persetujuan, approval, atau kerelaan dari para ahli warisnya. Itu adalah beberapa hukum dari wasiat itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, yang selanjutnya kita bicara mengenai batas maksimal wasiat. Tadi sudah disebutkan di depan
bahwa batas maksimal wasiat adalah sepertiga bagian. Karena ini pendapat dari jumhur ulama bahwa wasiat itu adalah sepertiga dari total harta. Jumhur ulama sepakat ya, sepertiga. Ini juga sesuai dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi disebutkan di dalam hadis tersebut, di Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan bahwa sepertiga itu boleh sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Kemudian ini sudah disepakati oleh sebagian besar ulama dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan di Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Boleh sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ya. Boleh sepertiga, berarti maksimalnya ada sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Itu adalah batas maksimal dari wasiat. Kemudian pertanyaannya, Abi, bagaimana jika ada orang yang mau berwasiat tapi lebih dari sepertiga? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang mau berwasiat lebih dari sepertiga? Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama adalah kita tinjau dari kondisi di mana si mayit ini memiliki ahli waris. Kalau si mayit ini memiliki ahli waris, maka wasiat yang lebih dari sepertiga statusnya itu sah dan boleh. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah harus ada kerelaan, persetujuan, approval dari ahli warisnya, dari seluruh ahli waris yang ada. Jika ahli waris semuanya setuju, maka wasiatnya dapat ditunaikan. Dan jika tidak setuju, maka dibatalkan. Nah, ahli waris yang bisa dimintai pendapat adalah ahli waris yang sudah cukup akil balik, yang sudah cukup kedewasaannya. Jadi bila mana ada anak-anak yang belum akil balik, maka dia tidak bisa dimintai persetujuannya. Dan maka dia harus diberikan haknya secara penuh. Tidak mengurangi daripada warisannya. Karena kalau wasiat diberikan lebih dari sepertiga, berarti dia akan mengurangi warisannya. Ya, oke, baik kawan-kawan semuanya. Ini adalah kondisi di mana wasiat itu diberikan lebih dari sepertiga dalam kondisi si mayit mempunyai ahli waris. Yang kedua, bila mana si mayit tidak memiliki ahli waris, ulama berbeda pendapat. Jadi kalau yang kedua dilaksanakan lebih dari sepertiga dan kondisinya adalah si mayit tidak memiliki ahli waris, ulama itu berbeda pendapat. Paham atau Malikiyah dan Syafi'iyah itu menilai tidak sah. Menilainya tidak sah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara Hanafiyah dan Hambali menilainya sah. Menilainya sah ya. Dan boleh ditunaikan karena yang namanya Hanafiyah dan Hambali berpendapat bahwa ini sah dan boleh ditunaikan karena tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Dan bergantung tidak ada kaitannya juga dengan izin pemerintah. Jadi karena tidak memiliki ahli warisnya itu, Hanafiyah dan Hambali berpendapat sah dan boleh dilakukan karena yang pertama tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan yang kedua tidak ada hubungannya dengan izin pemerintah. Jadi boleh-boleh saja dilaksanakan lebih dari sepertiga bila mana tidak mempunyai ahli waris. Kemudian yang terakhir kita akan meninjau tentang berapa sih, tadi kan ada batas maksimalnya sepertiga yang tadi kita sebutkan itu di Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, boleh sepertiga tapi sepertiga itu pun sudah banyak. Nah, bagaimana kadar wasiat yang dianjurkan? Ini ada beberapa pendapat tentang kadar wasiat yang dianjurkan. Tapi batas maksimalnya tetap sepertiga ya kawan-kawan. Yang pertama adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menganjurkan diberikan kurang dari sepertiga. Jadi 4 mazhab ini sepakat bahwa Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali sepakat untuk memberikan kurang dari sepertiga. Jadi menganjurkan diberikan kurang dari sepertiga. Yang kedua, Hambali menambahkan bahwa bagi orang yang kaya, maka yang terbaik wasiatnya adalah 1/5. Jadi bagi orang yang kaya, maka yang terbaik wasiatnya adalah 1/5. Oke, ini dari Imam Hambali, ditambahkan lagi. Jadi maksimumnya 1/3, Hambali menambahkan khusus untuk orang kaya 1/5.
Selanjutnya Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa wasiat yang dianjurkan adalah 1/4. Kecuali jika hartanya bercampur antara pendapatan yang subhat atau dengan yang haram, maka dia boleh berwasiat 1/3. Jadi disebutkan di sini kadar wasiat yang dianjurkan. Jadi tadi saya sampaikan, Abi sampaikan bahwa keempat mazhab sudah sepakat bahwa maksimum 1/3. Maksimum 1/3 diberikan maksimum 1/3. Kemudian Hambali menganjurkan lagi bahwa khusus untuk orang kaya, maka wasiat yang diberikan adalah 1/5. Yang terbaik adalah 1/5. Kemudian Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa wasiat yang dianjurkan adalah 1/4. Kecuali jika hartanya bercampur dengan pendapatan yang subhat atau yang haram, maka dia boleh berwasiat 1/3. Ya, jadi ada 1/3 maksimumnya, kemudian ada 1/5 untuk yang kaya, kemudian ada 1/4 untuk beberapa ulama, Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya. Kemudian khusus untuk yang tercampur hartanya subhat dengan yang haram itu adalah 1/3. Kembali lagi ke yang pertama. Jadi itulah yang bisa Abi sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kita sekarang sudah memahami tentang pengantar ilmu waris ya, karena di saat ini Abi memberikan tentang pengantarnya saja dulu, pengantarnya supaya kita jadi paham. Kalau kita bicara warisan tentu saja akan bersinggungan juga dengan wasiat, karena syarat ditunaikannya warisan itu setelah ditunaikannya wasiat jika ada dan hutang. Setelah itu baru dibagi waris. Nah, sekarang kita bicara mengenai warisannya dari mulai pengertiannya sampai yang terakhir bicara mengenai hukumnya dan bagaimana maksimum yang bisa diberikan kepada orang-orang yang ditunjuk. Itu sebabnya mudah-mudahan kita jadi lebih paham tentang wasiat itu, meskipun ini masih pengantar. Nanti kita akan berikan beberapa edukasi lainnya terkait dengan wasiat dari sisi yang berbeda. Demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share, kemudian like dan subscribe daripada YouTube-nya Abi. Semoga ini bisa menjadi sedekah kita dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Dan teman-teman jangan sungkan, jangan ragu untuk berdakwah meskipun satu ayat. Sampaikan aja kepada kawan-kawannya tentang ilmu yang Anda telah dapatkan. Baik itu ilmu yang dari Abi atau ilmu dari orang lain. Dan itu bisa membantu untuk meningkatkan kebangkitan umat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin bila mana ada salahnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Marilah kita tutup sharing hari ini tentang wasiat dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.